berserah. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Damai di hati, pria kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus yang adalah pria kaum Bapa kelompok Lukas, seberapa kita yang boleh hadir malam hari ini. Inilah kita yang terpanggil untuk beribadah bersama-sama, sehingga tetap terus semangat dalam pelayanan yang dipercayakan kepada pengurus kelompok yang ada, kepada komisi pria kaum Bapa yang ada, supaya jangan pernah jenuh-jenuh, jangan pernah jemu untuk memanggil rekan-rekan kita yang adalah pria kaum Bapa yang ada di Jemaat Gembel Kenpas Selatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu kenyataan hidup yang selalu dimiliki kebanyakan manusia, yang dimana lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada mau mengakui kesalahan diri sendiri. Sama kalau udah ikuti tuh baru-baru khotbah dari Bapak Pendeta Joy, ada bilang peribahasa gajah di pelupuk mata nyandak tampak, tapi semut di seberang lautan begitu tampak, begitu terlihat. Yang mana artinya kesalahan atau kekurangan diri sendiri yang besar nyandak pernah orang sadar. Mar tu kesalahan kecili pe orang lain selalu torang dapat lihat. Sehingga banyak kali dalam kehidupan torang manusia, torang lebih senang menghakimi orang lain dibandingkan dengan mau mengkoreksi torang diri sendiri. Sehingga malam hari ini kita pun melihat dalam pembacaan Alkitab saat ini bagaimana sosok dari seorang perempuan yang kedapatan telah bersinah. Bahkan pada waktu itu para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan ini yang telah tertangkap basah dalam persinahan perbuatan yang telah dia lakukan. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran, tetapi ingin di dalamnya mau menjebak Yesus. Sehingga perempuan inilah yang dijadikan alat untuk kepentingan mereka. Nah, di sini kita melihat ada sebuah persekongkolan jahat yang diadakan oleh para ahli Taurat. Karena pada waktu itu dorang tahu bahwa pribadi Yesus sementara tenar, pribadi Yesus sementara booming, pribadi Yesus sangat digemari pada waktu itu dengan setiap hal yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga ada muncul suatu iri hati, suatu hal yang membuat ingin rasanya orang-orang Farisi ini atau ahli-ahli Taurat ini mau menjatuhkan pribadi Yesus. Sehingga inilah momen yang mereka pikir pas untuk mau menjatuhkan pribadi Yesus. Sehingga perempuan itu dijadikan alat untuk kepentingan mereka. Karena di mana ada alasan atau bentuk jebakan yang mereka ingin mau kerjakan bagi pribadi Yesus. Yang dimana antara dilema antara hukum versus kasih karunia. Dalam keadaan pada waktu itu ketika pribadi Yesus akan membebaskan perempuan itu dari tuduhan sebagai perempuan yang tidak berzina, pasti Yesus itu akan dituduh melanggar akan aturan adanya hukum Taurat, hukum Musa. Pasti mereka akan berpikir bahwa Yesus itu menentang, Yesus itu melanggar yang diperintahkan oleh hukum Taurat, yang dimana ketika ada perempuan yang didapati berzina ataupun laki-laki yang juga didapati berzina harus dirajam dengan batu. Itu kalau orang mau baca di Alkitab ada di Imamat pasal 20 ayat 10. Bahkan pun dilema yang kedua, dilema antara hukuman mati dan antara otoritas dari kepemimpinan pemerintahan Romawi. Karena kenapa? Jika Yesus pada saat itu menyuruh untuk dihukum mati dengan dilempari batu oleh orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu, Yesus bisa dilaporkan kepada penguasa atau pimpinan Romawi. Sehingga pada waktu itu mereka ingin sekali mau melemahkan pribadi Yesus, karena saat Yesus mau memerintahkan pilih hukuman yang kedua, lempar dengan batu pak perempuan ini, pasti Yesus akan mendapatkan hukuman mati dari pimpinan Romawi karena dianggap telah menyalahi aturan wewenang
dari pemimpin Romawi pada waktu itu, karena yang berhak untuk membuat keputusan adalah pemimpin dari Romawi sendiri, bukan di bawah wewenang pimpinan Yahudi. Nah, disinilah Yesus mau untuk mematahkan jebakan yang dilakukan oleh para ahli Taurat pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang datang sambil membawa batu itu bukan hanya batu sungguhan, bukan dorong pegang-pegang batu, tapi di situ adalah kekerasan hati yang sementara dibawa oleh orang-orang Farisi. Batu juga yang mau melambangkan adanya penghakiman, adanya kebencian, adanya iri hati, keinginan untuk menghukum orang lain. Itu simbol artian juga dari batu untuk dirajam kepada perempuan itu. Sehingga sebagai pria kaum bapa terkadang tanpa sadar kita juga memegang batu itu, yang dimana batu itu berupa ada kata-kata kasar kepada istri, batu yang dimana dianggap berupa kemarahan kepada anak-anak, batu yang dimana berupa sikap yang tidak mau mengampuni, batu dimana dianggap tidak mau bekerja dengan tanggung jawab, batu yang dianggap tidak mau untuk melaksanakan apa yang telah dipercayakan, ada ego yang keras. Sehingga kita mungkin tidak melempar batu secara fisik, tapi perkataan dan sikap kita sebagai pria kaum bapa terkadang memiliki batu yang kita lemparkan kepada orang lain sehingga menyakiti orang lain, karena ada batu yang membuat pribadi kita mengecewakan orang lain. Sama dengan artian orang memang lempar kapas, di dalam kapas ada batu, jadi menyakiti orang lain. Tapi pribadi Yesus saat ini dia mau mengajak kita untuk berkaca kembali dalam orang pribadi diri sendiri. Karena apa? Di sini Yesus mau berbicara, barang siapa di antara pangoni yang nyanda berdosa, hendaklah ngoni yang lebih dulu lempar pani perempuan dengan batu. Tapi kalimat ini membuat semua orang terdiam. Sehingga inilah pribadi Yesus yang mau mematahkan jebakan tersebut antara dua pilihan tadi, dilema antara hukum dan kasih karunia, dilema antara hukuman mati dan otoritas dari Romawi. Karena satu persatu ternyata ketika Yesus bilang begitu, lempar jongoni kalau memang muninya nak punya salah. Satu persatu dorang berpikir, ternyata dorang sadar, torang ternyata ada sesuatu juga yang salah dalam torang pedi. Bahkan yang lebih dulu orang yang pulang atau meninggalkan tempat itu adalah orang yang paling tua. Orang-orang tua pada waktu itu pulang lebih dulu karena mereka sadar bahwa mereka pun orang yang berdosa, karena setiap orang tidak pernah lepas dari namanya keberdosaan. Tuhan terlebih dahulu ingin mengubah hati orang-orang pada waktu itu, pun mau mengubah hati kita yang ada saat ini. Apalagi orang sebagai pemimpin di tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, orang sering mengubah akan perasaan, suasana hati di tengah keluarga kita. Sehingga mau untuk membuat pribadi orang lain ternyata terasa tersakiti dengan keadaan kita. Sehingga Yesus mau mengubah dalam pribadi kita, bahkan apa yang akan kita ubahkan dalam setiap pribadi kita, yang dimana sebelum kita menyalahkan orang lain, lihatlah kembali diri kita sendiri. Karena ketika semua orang pergi, tinggallah pada waktu itu pribadi Yesus dan perempuan itu. Perempuan yang dianggap telah berbuat zina dengan orang lain. Tapi di situ Yesus pun ada percakapan yang begitu indah yang Yesus sampaikan, di mana Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sehingga ada kesempatan yang kedua, dan kesempatan yang telah Yesus berikan itu dilakukan dan diperbaiki kembali atas pribadi perempuan itu. Sehingga di sini Yesus mau untuk mengangkat tentang adanya pemberian pengampunan. Tidak ada manusia terlalu kotor sehingga tidak dapat dipulihkan oleh kasih Tuhan. Selanjutnya ketika kita melihat dari bacaan ini, Yesus mau memberikan arah hidup yang baru, pandangan hidup ke depan, bahwa jangan berbuat itu dosa lagi. Karena pengampunan bukan berarti bebas hidup dalam dosa. Jangan orang buat dosa-dosa itu lagi, jangan orang berbuat itu kembali. Sebagai orang pria kaum bapa, Tuhan memanggil orang bukan hanya menjadi pencari nafkah dalam keluarga, tapi Tuhan memanggil kita untuk mari selamatkan keluarga kita. Dengan hati yang sadar penuh, dengan kerendahan hati, saya mau kembali menyelamatkan rumah tangga saya. Dengan hati yang penuh
dengan hati yang punya kerendahan hati. Saya mau bisa menjadi teladan dalam kehidupan keluarga saya. Jadi minta Tuhan, berikan saya satu kali kesempatan sehingga saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi di mana telah menyakiti perasaan orang lain, terlebih keluarga kita. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kesempatan hidup yang telah Tuhan beri ini itu hanyalah kesempatan yang percuma, tapi ada maksud dan tujuan dari hidup kita untuk tetap terus diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Tapi pun konsekuensi yang dialami oleh perempuan ini adalah harus dia tanggung, bahwa dia adalah pribadi yang telah melakukan zina dan pasti dapat hukuman, yaitu malu. Itu konsekuensi yang akan dia tanggung. Tapi dalam kehidupannya, lihatlah pengampunan yang Yesus berikan dalam kehidupan perempuan ini. Sehingga dalam kehidupan kita pun sebagai seorang pria kaum bapa, marilah kita menjadi ayah yang mampu untuk mengampuni. Marilah kita menjadi sosok suami yang mampu mengampuni. Jadilah suami yang tetap bisa mengasihi. Jadilah pria yang punya ketulusan hati. Jadilah pria kaum bapa yang mampu membawa keluarga untuk tetap semakin dekat dengan Yesus. Yesus mau mengajarkan bahwa kekuatan seorang pria bukan terletak pada DP kerasnya otot, atau besarnya kuasa, atau tingginya berat badan, tapi pada hati pria yang mampu untuk diubahkan dan siap mengampuni dan membawa perdamaian dalam keluarga. Sehingga sebagai pria kaum bapa, jaga hati, jaga mata, supaya jangan terbuai dengan orang lain. Cukup dengan istri di rumah, sayang-sayang akang, atau cintai akang, supaya selanjutnya tidak ada mendua hati, tidak ada perasaan untuk mengagumi perempuan yang lain. Kalau mungkin dulu ada, so boleh insaf, so boleh bertobat. Sekarang orang mau untuk Tuhan kasih kesempatan, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan so kasih ampun, jangan bikin ulang. Toh so boleh bertobat selagi orang masih kuat, masih ada kesempatan, orang bangun kehidupan kita kembali, yakin percaya Tuhan akan mampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari